السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sekarang masuk surah An-Nisa ayat 159, juz 6, 159 surah An-Nisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ini depan 01 ini. Itu baris kedua kiri, masih kurang satu. Ayo yang belakang yang nggak punya meja itu. Surah Saftani. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل
والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما Sudah. Ayat 159 ini tentang ahli kitab, tentang Nabi Isa alaihissalam. Sementara 160 sampai 162 ini menerangkan tentang orang-orang Yahudi. Wa im min ahlil kitabi ay ma min ahlil kitabi ahadun illa la yu'minan nabihi bi Isa qabla mautihi ay al-kitabiyyu. Di situ ada nunnya enggak? Alif lam kaf ta alif ba ya. Coba lihat kitab kamu. Wa in ma min ahlil kitabi, dan tidaklah dari ahli kitab, ahadun seseorang, illa kecuali, la yu'minanna sungguh dia akan beriman, bihi kepada Nabi Isa, bi Isa kepada Nabi Isa alaihissalam, qabla mautihi sebelum meninggalnya Nabi Isa, ay al-kitabiyyu, yaitu ahli kitab, ay al-kitabiyyu marfu'. Ini yang dimaksud ahadun tadi. Hina yu'ayinu malaikatal mauti, ketika dia menyaksikan malaikatal maut, fala yanfa'uhu imanuhu, maka imannya tidak memberi manfaat padanya. Kalau bahasa Jawa, wa in ay ma lan ora min ahlil kitabi saking ahli kitab, sapa ahadun suwiji wong, illa kejaba la yu'minanna yaktine teman-teman bakal iman, bihi kelawan Isa, ay bi Isa alaihi salam, qabla mautihi ing dalem sadurunge wafate Nabi Isa.
sing iman mau ay al-kitabiyyu tegese wong ahli kitab. Al-kitabiyyu itu satu orang al-kitabiyyu. Kalau banyak ahlul kitab. Satu orang al-yahudiyyu. Kalau banyak al-yahud. An-nasraniyyu. Satu orang nasrani. Kalau banyak an-nasara. Atau an-nasraniyun. Al-arabiyyu. Satu orang Arab. Al-arab. Orang-orang Arab. Hina yu'ayinu malaikatal mauti, ketika dia menyaksikan para malaikatul maut. Fala yanfa'u, maka ora manfaatihu ing ahad apa imanuhu, imani ahad. Maka imannya tidak memberi manfaat padanya. Atau qabla mauti Isa, sebelum meninggalnya Nabi Isa, lamma yanzilu, ketika lamma yanzilu, betul, lamma yanzilu, ketika Nabi Isa turun. Ketika Nabi Isa turun, bukan lamma yanzil. Kalau lamma yanzil belum turun. Ini lamma yanzilu, ing dalem nalikane turun sapa Nabi Isa. Qurbas saati, ing dalem pareke dina kiamat, kama warada fi hadisin, kaya dene kang wis ana riwayate ing dalem hadis. Wa yaumal qiyamati, lan ing dalem dinane kiamat, yakunu ana sapa Isa, Nabi Isa, alaihim ing atase ahli kitab, iku syahidan nyekseni, bima kelawan barang, fa'alu kang padha nglakoni sapa wong mau kabeh, hu ing iman, lamma ba'asa, nalikane den utus sapa Nabi Isa, ilaihim maring wong mau kabeh. Nah, sebelum datangnya hari kiamat atau termasuk tanda akan datangnya hari kiamat, yaitu Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi. Akan turun mengajak mereka semuanya untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan memecahkan salib-salib. Seperti disebutkan dalam hadis, di sini ada hadisnya. Ma rawahu syaikhan, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada padanya, jiwaku ada dalam kekuasaannya atau ada di tangannya. La yusikanna, sungguh hampir saja, ayyanzila, turun, fikum, kepada kamu semua, Isa ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam, hukman adilan, membawa hukum yang adil, fayaksirus saliba, dia akan memecahkan salib, hukman adlan, hukum adil, fayaksirus salib, kemudian dia akan mematahkan salib, wa yaqtulul khinzir, dan akan membunuh khinzir, babi, wa yada'ul jizyah, dan akan menentukan jizyah. Al hadis, wandur kitab at-tasrih bima tawatara fi nuzulil masih lil Kashmiri, tahqiq al-Ustaz Abdul Fattah Abu Wadah. Ini diambil dari kitab at-tasrih, penjelasan tentang hadis-hadis yang menerangkan turunnya Nabi Isa al-Masih, karangan Imam al-Kashmiri,
Kashmiri dari Kashmir, yang ditahqiq kitab tersebut oleh Al-Ustadz Abdul Fattah Abu Ghadah. Al-Ustadz Abdul Fattah Abu Ghadah, seingat saya itu adalah orang Syria, doktor ahli dalam bidang hadis, mengajar di Jami'atul Imam Muhammad bin Saud Riyadh, kemudian meninggal dan dimakamkan di makam Baqi. Dari Riyadh dibawa ke Madinah Munawwarah ratusan kilo, dibawa ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini orangnya benar-benar ahli hadis karena banyak kitab tulisannya yang menjelaskan, yang menerangkan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pesannya. Sebelum meninggal sudah berpesan, tolong aku nanti kalau meninggal dimakamkan di makam Baqi. Guru besar di Universitas Imam Muhammad bin Saud, alim. Nah, just disebutkan jadi akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun. Kemudian ketika Nabi Isa turun, la yabni ahadun min ahlil kitab illa wa yu'minu bi Isa qabla mauti Isa lamma yanzil qurbas sa'ah. Wa ma dzakarnahu wa ikhtiyaru Abi Sa'ud wal Kasyaf wal Jalalain. Ini yang dipilih oleh Imam Abu Sa'ud, Imam Al-Kasyaf, Imam yang punya kitab Al-Kasyaf namanya Al-Imam Zamakhsyari, kemudian Al-Jalalain maksudnya di dalam kitab ini, tulisan Al-Imam As-Suyuti ini. Nanti ketika Nabi Isa turun mengajak mereka untuk beriman, akhirnya mereka beriman. Tapi dikatakan di sini falam yanfa'hu imanuhu, ketika mereka beriman sedangkan waktu itu sudah menyaksikan malakul maut, itu imannya tidak diterima. Tetapi yang beriman sebelum datangnya malakul maut, Nabi Isa turun mengajak mereka beriman, kemudian mau beriman, maka imannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Isa turun di akhir zaman itu tidak membawa syariat sendiri, tidak membawa kitab Injil atau menyampaikan Taurat, tidak, tetapi mengajak orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, mengajak mereka agar beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikatakan Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi, memang iya penutup para nabi. Syariatnya syariat yang terakhir. Makanya ketika Nabi Isa alaihissalam diturunkan, itu tidak membawa ajaran baru, melainkan mengajak orang yang mengaku sebagai umatnya agar beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada dulu yang mengatakan kepada saya lupa orangnya, sudah lama. Ustaz, bagaimana Nabi Isa akan turun? Nabi Muhammad kan Nabi terakhir. Kok masih ada Rasul lagi yang turun? Berarti kan tidak terakhir. Maka jawabannya, Nabi Isa turun itu berdasarkan nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus ketika turun tidak membawa syariat baru, melainkan menyampaikan, mengajak orang yang mengaku sebagai umatnya agar beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita katakan mereka itu umat Nabi Isa, tidak. Orang yang ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat itu semuanya umat Nabi Muhammad. Umat Nabi.
Hanya di antara umat Nabi itu ada yang mau beriman, ada yang tidak. Yang beriman itu disebut ummatul ijabah. Yang tidak mau beriman disebut ummatud dakwah. Karena umat yang terus harus diajak untuk masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang sudah beriman ummatul ijabah sudah memenuhi panggilan ajakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka yang selain kita ini, mereka mengatakan iman kepada Allah. Tapi mereka menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Itu yang tidak benar. Nah, yang tidak benar. Isa adalah Abdullah wa Rasuluhu. Berarti apa? Orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah kafir. Nah, istilah sekarang katanya tidak boleh sebut kafir, harus sebut non muslim. Kafir. Nas Al-Quranul Karim banyak sekali. Nah, saya tadi malam baca Al-Quran itu ayat mana itu? Nabi menyebut kafir. Ya, di ayat ini juga, ini sebentar lagi akan kita baca. Ayat 161. Ayat 161. Nah, karena kelompok mereka yang mengatakan tidak boleh menyebut kafir, menyebut non-muslim, katanya apa? Selama Nabi di Madinah tidak pernah menyebut non-muslim dengan kata-kata kafir. Lihat saja di ayat 61 sebelum sampai saya bacakan dulu. Wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Siapa al-kafirin di sini? Minhum minal yahud. Di mana turunnya ayat ini? Di Madinah. Ini surat Madaniyah. Banyak ayat katanya selama di Madinah Nabi tidak pernah menyebut kata kafir, menyebut muwatinin, penduduk masyarakat yang tinggal di Madinah. Meskipun orang besar kan, kalau salah ya salah, salah itu salah. Makanya sampai ada yang buat guyonan, ada gambarnya seperti Dajjal, matanya satu. Kemudian apa namanya? Di hadis kan disebutkan Dajjal nanti akhir zaman turun di wajahnya ada tulisan kafir gitu kan? Dajjal katanya. Dajjal nggak berani masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena kata kafir di sini sudah terhapus menjadi non muslim. Sampai ada guyonan seperti itu. Ini orang macam-macam. Ya, orang macam-macam. Tayyib. Nastamir, nuwasil, kita lanjutkan. Jadi 159 itu tentang ahli kitab. Nanti akhir zaman akan beriman kepada Nabi Isa sebelum meninggalnya Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan nanti akhir zaman akan turun berdakwah mengajak kepada ajaran Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu Nabi Isa wafat. Disebutkan di dalam surah Ali Imran. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Ali Imran 55. Ini juga surat Ali Imran, diturunkan di Madinah. Di sini ada lafaz kafaru ini. Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Kafaru. Kok enggak boleh mengatakan kafir untuk non muslim? Di Indonesia ini banyak orang kafir. Yang muslim kira-kira 85 atau barangkali 90%.
selain yang 90 atau 85% ini semuanya kafir. Orang di luar agama kita itu sebutannya kafir. Nah. Sudah, saya lanjutkan. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ فَبِظُلْمٍ maka kelawan sebab kezaliman ai fa bi sababi zulmin maka kelawan sebab kezaliman minal ladzina hadu saking wong-wong kang padha Yahudi kabeh humul yahudu hum utawi alladzina iku al yahudu wong-wong Yahudi haramna ngaramaken ingsun alaihim ing atase alladzina hadu tayyibatin ing panganan-panganan kang bagus uhillat kang wus den halalaken lahum kedue alladzina hadu hiya utawi tayyibat iku allati kang fi qaulihi ta'ala ing dalam dawuhe Allah Ta'ala haramna kulladhi dhufurin wa 'alal ladzina hadu haramna kulladhi dhufur suratul an'am juz 8 ayat 146 wa 'alal ladzina hadu haramna kulladhi dhufur sampai akhir surat. Ini yang baik-baik yang tadinya dihalalkan oleh Allah atas mereka akhirnya diharamkan. Yang ada di dalam ayat 146 ini adalah makanan-makanan yang diharamkan atas orang Yahudi yang sebelumnya dihalalkan. Nanti akan kita masuki. Wa bisaddihim lan sebab oleh nyegah sop alladzina lan sebab oleh nyegah sapa alladzina annasa ing manusa an sabilillah saking dalane Gusti Allah dinihi tegese agamane Gusti Allah saddan kelawan temen-temen nyegah kasiron kang akeh. Maka sebab kezaliman dari orang-orang Yahudi maka kami mengharamkan atas mereka makanan-makanan baik yang sebelumnya telah dihalalkan bagi mereka, yaitu yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala wa 'alal ladzina hadu haramna kulladzi dzufur. Nah, di sini kan dipotong hanya haramna kulladzi dzufur awal ayatnya wa 'alal ladzina hadu dan atas orang-orang Yahudi haramna kami telah mengharamkan kulladzi dzufurin setiap binatang yang mempunyai kuku. Yang punya kuku. Ya kamu sendiri tahu yang punya kuku. Ayam punya kuku enggak? Punya. Nah, itik punya kuku. Bebek. Kamu sering golek bebek no? Hah? Bebek pinggir jalan. Punya kuku enggak itu? Punya kan? Itu. Pokok semua yang punya kuku. Haramkan. Terus banyak yang di 146 al-ayah. Dan pertama sebab kezalimannya. Yang kedua wa bisaddihim an sabilillah, sebab mereka menghalangi orang lain untuk masuk agama Allah. Ketika ada orang akan masuk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menghalanginya. Yang ketiga, ayat 161 yang sekarang banyak dilakukan oleh orang sekarang. Wa akhdhihimur riba, lan sebab oleh njupuk sapa Yahudi kabeh
ar-riba ing riba. Wa qadnuhu lan hale teman-teman wus dan cegah sapa Yahudi kabeh anhu saking riba fit Taurati ing dalam kitab Taurat. Wa aklihim lan oleh mangan sapa alladzina hadu wong Yahudi kabeh amwalan nasi ing pira-pira bondone manusa bil batili kelawan batil birrusa tegese kelawan suap jamak dari riswah riswat atau ar-rusya fil hukmi ing dalam hukum wa atadna lan nyediaaken ingsun lil kafirina maring wong-wong kang padha kafir kabeh minhum saking alladzina hadu nyediaaken adzaban aliman ing siksa kang banget lorone mukliman tegese kang nglarakaken. Pertama sebab melakukan kezaliman, yang kedua menghalangi orang masuk agama Allah, yang ketiga sebab mereka mengambil riba. Mengambil riba, duit anaan. Duit anaan. Saiki akeh bang titil. Senengane nitili wong nok pasar. Bahasa Jawane bang titil. Lintah darat itu setiap hari ambil bunga. Meminjamkan uang berapa kepada pedagang-pedagang kecil, bayarnya setiap hari, ada yang seminggu sekali dengan bunganya sangat tinggi. Wa akhdhihimur riba wa qadnuhu, padahal mereka telah dilarang mengambil riba di dalam kitab Taurat. Di kitab Taurat disebutkan di as-sifr. Sifrun itu kita pakai sin. Kalau sifrun sad itu artinya 0. Sifrun kosong. Sifrun kitab. Kama salil himari yahmilu asfara. Asfar jamak dari sifrun. Mereka punya kitab as-sifr. Tapi banyak itunya. Banyak apa namanya? Ya ibaratnya ini pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian. Kalau kita kan surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Wa aklihim amwalan nasi bil batil, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara batil. Dengan cara apa saja, yang penting bisa mendapat banyak. Banyak dilakukan oleh seorang sekarang, yaitu birrusa fil hukum, dengan riswah, dengan suap di dalam masalah hukum. Suap menyuap, ya seperti sekarang. Masya Allah, semakin lama semakin berani. Yang tertangkap banyak tambah berani, nekat. Karena ingin cepat ditangkap oleh KPK, ingin penjara, akhirnya masih main suap saja. Ya orang-orang yang punya kedudukan. Kalau santri ini enggak punya kedudukan apa-apa kan. Talabul ilmi, zikrullah, al-ibadah. Mencari ilmu, ibadah. Di pondok belajar, ibadah. Salat berjamaah, ibadah. Ngaji bersama, ibadah. Wiridan bersama, ibadah. Sehingga isinya santri itu 24 hanya ibadah. Masya Allah, luar biasa. Ahlul jannah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kamu keluar dari sini menuju ke kampus, ibadah. Man kharaja min baitihi yaltamisu fihi ilman. Iya, kharaja min baitihi yaltamisu fihi ilman. Betul. Sedikit. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa yang keluar, man kharaja fi talabil ilmi. Iya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan
ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya sebab menempuh jalan untuk menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Ada lagi man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu itu fi sabilillah. Ada lagi orang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan menuntut ilmu, maka semua makhluk Allah memohonkan ampun, sampai-sampai ikan yang di laut juga memohonkan ampun. Itu di pengajian Ahad pagi sudah kita lewati. Dulu di bab-bab awal. Jadi setiap orang keluar menuntut ilmu, semua makhluk Allah memohonkan ampun, termasuk ikan di laut. Hatta hitanul bahr memohonkan ampun. Nah, kalau orang-orang yang mengenal ini, riswah ini, riswah dibahasakan menjadi rasuah. Rasuah jadi riswah. Nah, riswah. Yahudi, makanan-makanan yang halal-halal diharamkan atas mereka karena mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang banyak, dan Allah siapkan bagi mereka yang kafir ini loh, kafirin dari kalangan ahli kitab itu adzaban alima. Nah, berarti kamu lebih menguatkan pendapat yang harus mengatakan non muslim apa kafir? Ya kafir. Ya, kafir. Itulah orang kalau dekat dengan orang kafir itu karena kedekatannya dengan orang kafir, akhirnya ingin membuat istilah-istilah untuk menghilangkan istilah itu kafir supaya dia lebih dekat lagi. Semakin dekat tambah mepet dapat riswah banyak. Nah, ayat 162. Lakinir rasikhuna fil ilm, tetapi orang-orang yang kuat, as-sabitun, yang teguh, fil ilmi, dalam ilmu pengetahuannya, ahli kitab yang benar-benar mantap ilmunya, mendarah daging pada dirinya, minhum, dari kalangan mereka, ka Abdullah ibni Salam, seperti Abdullah bin Salam, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman yaitu al muhajirun wal ansar, mereka yu'minuna bima unzila ilaika, beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan sebelummu, minal kutubi, dari kitab-kitab. Orang-orang Yahudi yang benar-benar ilmunya mendarah daging pada dirinya, mereka beriman kepada kitab Al-Quran dan beriman kepada kitab Taurat dan Injil. Lalu bagaimana mengumpulkannya? Mereka dulu beriman kepada Taurat, kemudian turun Injil, beriman kepada Injil, akhirnya beriman kepada Taurat dan Injil. Karena Taurat dan Injil menyuruh iman kepada Al-Quran, begitu turun Al-Quranul Karim, mereka beriman penuh kepada Al-Quranul Karim. Adapun yang ada di dalam Taurat dan Injil sudah dihapus, dimansuh dengan datangnya Al-Quranul Karim. Nah, begitu juga orang-orang yang beriman, al-muhajirun wal ansar, mereka benar-benar beriman kepada kitab Al-Quranul Karim dan mengimani kitab yang turun sebelumnya. Maksudnya apa? Percaya bahwa kitab sebelum Al-Quran itu pernah ada dan diturunkan oleh Allah kepada utusannya. Tetapi tidak boleh mengamalkan yang ada di dalam Taurat dan Injil. Wal muqiminas shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat. Nusiba alal madhi, dinasabkan karena atas pujian. Ini lihat di Ulumul Quran dijelaskan. Ini kenapa i'rabnya kok beda? Di Al-Itqan dijelaskan. Kalau lakinir rasikhuna, ar-rasikhuna marfu,
Wal mu'minuna marfu. Kan seharusnya wal muqimuna as-salata marfu. Nah, maka ini ada dua bacaan. Wal muqimina as-salat, dan orang-orang yang mendirikan salat. Nusiba alal madhi, dinasabkan alal madhi ing atasi pujian. Orang yang melaksanakan salat lebih-lebih tepat waktu, lebih-lebih berjamaah, itu dipuji oleh Al-Qur'anul Karim. Dipuji. Makanya kamu yang rajin. Yang rajin. Ini siapa yang mengisi kalau bukan kita? Wal muqimina shalah. Wa quri'a birraf'i, dan dibaca juga dengan bacaan rafa, tetapi qiraatun syadzah. Qiraah syadzah itu qiraah yang keluar dari kaidah. Bacaan Al-Qur'anul Karim itu ada 14 macam. Yang 7 macam masyhur, mutawatir, tawatir. Yang 3 masyhur. Yang 4 syadzah, tidak boleh dibaca dalam salat. Yang bacaan 7 dengan bacaan 3 sehingga bacaan 10 itu kata para ulama boleh dibaca di dalam salat. Kamu lihat, katakan ingin lihat qiraahnya siapa? Imam Qalun, Imam Waras, Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Kisai. Kamu lihat di YouTube. Nanti banyak orang-orang Maroko, orang Sudan, orang mana itu yang membaca bacaan-bacaan Imam Waras, imam-imam itu. Kadangkala di televisi Masjidil Haram itu kadangkala yang ditampilkan yang sering bacaan Imam Hafiz an Asim, karena itu yang paling banyak. Yang paling banyak. Tapi kadangkala juga bacaan imam yang lain. Sehingga di sini wal muqiminas shalah ada yang membaca wal muqimunas shalah. Wal muqimina lan wong-wong kang padha jumenengaken as-shalata ing salat. Wal mu'tuna zakata, wal mu'tuna lan wong-wong kang padha menehaken, orang-orang yang memberikan, menunaikan az-zakata ing zakat. Wal mu'minuna lan wong-wong kang padha iman billahi marang Gusti Allah, wal yaumil akhir lan dina akhir, ulaika utawi mengkono-mengkono wong mau kabeh iku sanukti bakal menehi ingsun him ing ulaika binuni kelawan nun wal ya ilan ya. Ulaika sanuktihim, ulaika sayuktihim. Kalau sayukti mereka itu, sanu dengan ya, sayuktihim Allah akan memberi kepada mereka. Kalau ulaika sanuktihim mereka itu kami akan memberi mereka ajran aziman, pahala yang besar, huwal jannatu, yaitu surga. Jadi ayat 160, 161 ini orang-orang Yahudi yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Akhirnya sebab pelanggaran itulah Allah mengharamkan apa-apa yang tadinya dihalalkan atas mereka, dan mereka dinas yang melanggar-melanggar itu adalah al-kafirun. Buktinya wa'atadna lil kafirina minhum adzaban alima. Terus 162 tentang orang-orang yang kuat, yang teguh dalam ilmunya, dalam ilmu pengetahuannya, minhum dari kalangan Yahudi maupun orang-orang yang beriman dari kalangan Muhajirin dan Ansar, beriman kepada kitab Al-Qur'anul Karim, mengimani kitab sebelumnya yang pernah ada meskipun tidak boleh mengamalkannya, kemudian mendirikan salat, memberikan zakat, beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah akan memberi kepada mereka dengan pahala yang besar. Ini muqiminas shalah dengan mu'tunaz zakah itu sering disebutkan bersama-sama. Aqamas shalah wa ataz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah,
iqamus shalah wa itauz zakah, yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Pokok selalu berdampingan. Ini menandakan bahwa apa? Rukun Islam tidak bisa dibeda-bedakan satu dengan yang lain. Pada zaman Khalifah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, ada beberapa orang yang tidak mau mengeluarkan zakat padahal mukmin, muslim dan salat. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar menyuruh pasukan untuk memerangi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Khalifah Rasulillah, wahai Khalifah Rasulullah, apakah engkau akan memerangi orang yang beriman kepada Allah dan mendirikan salat?" Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, "Kami tidak membeda-bedakan hukum Islam satu dari yang lain." Jadi kalau mukmin, muslim, musallin melaksanakan salat, mampu ya harus wajib mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat dari malnya, pemberian titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sampai ayat 162. Sekarang salat duha. Di absen dulu. Semester 1 Mahat Ali, semester 2 Mahat Ali yang tinggi